Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Bapak Saidil Imani, dan perkenalkan nama saya Beliana Yasmina Azhara dari IPIA Angkatan 2020. Jadi pada tugas kali ini saya akan menceritakan bisnis Nemtek saya. Jadi Nemtek itu sebagai tanda pengenal kita yang biasanya ditaruh nama atau NIM atau sebagainya, terus kan dipakai di baju atau di kerudung. Nah, namun nemtek di sini bukan sembarang nemtek. Nanti kita sama-sama. Cara pembuatannya tidak cukup rumit namun harus teliti. Mengapa? Karena ini bersangkutan dengan identitas seseorang. Ya, pertama kita desain dulu bentuk name tag-nya, setelah itu baru kita lanjut dalam tahap penulisan nama. Lanjut yang kedua, setelah tahap desain, kita lanjut ke pencetakan menggunakan mesin printer dan menggunakan kertas khusus untuk name tag-nya. Dan dalam tahap ini saya dibantu oleh papa saya biasanya. Setelah selesai dengan tahap tadi, kita lanjut pada step ketiga. Setelah akhirnya semua selesai dicek dan tidak ada kerusakan, maka kita masuk pada pemotongan yang biasanya saya pakai alat bantu potong. Seperti ini. Keempat, saya membersihkan bekas-bekas dari bahan name tag-nya yang masih bersisa, lalu penempelan magnet menggunakan salep khusus yang dijamin tidak akan lepas. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa nemtek yang saya jual berbeda dengan nemtek yang di pasaran. Saya menggunakan magnet sebagai pengaitnya dan bukan peniti. Biasanya kalau peniti itu berbekas dan mudah berkarat. Jadi saya membuat inovasi menggunakan magnet sebagai pengaitnya. Jadi cara pakainya mudah sekali, tinggal kalian tempel di sini. Terus masukkan yang magnetnya tadi ke belakang dan tempel deh. Bajunya tidak berkarat dan berbekas. Ada. Untuk harganya sendiri saya menjual sekitaran 15.000 sampai 20.000 tergantung oleh request dan bahannya. Dan kalau yang pakai background gold ini saya mengenakan biaya tambahan. Dalam seminggu saya itu paling tidak ada pemesanan itu 10 pieces, dan per piecesnya itu untungnya ada 3-5 ribu. Jadi kalau seminggu dapat 10 pieces, kurang lebih dalam seminggu itu saya dapat 50 ribuan. Dan untuk kerugiannya saya kurang ingat karena ini bisnis yang sudah cukup lama. Dan untuk salah satu kerugian yang biasanya saya dapat itu kalau kita habis mendesain terus langsung cetak, tak lupa meriksa dan ada kesalahan nama, itu rugi di kertasnya. Jadi kertasnya itu ya lumayan pricey. Jadi untuk kerugiannya pada kertas itu sendiri gitu loh. Jadi kita masuk ke sejarah kenapa saya bikin bisnis ini. Pertama itu karena sekolah MTS saya itu kan mewajibkan siswanya untuk membordir baju, seragam, dan lain-lain pokoknya. Jadi saya kayak malas aja gitu loh. Terus kalau pakai name tag biasa gitu kan berbekas. Terus papa saya membuat inovasi, kenapa nggak pakai magnet aja gitu loh. Terus pada akhirnya saya dibuatkan satu name tag, terus saya pakai ke sekolah, terus saya cerita sama teman sekelas saya dan mereka tertarik dan mereka jadi memesan, dan dari mulut ke mulut lalu berkembanglah bisnis ini. Terus bisnis ini berkembang dari saya MTS sampai saya SMA, dan pada SMA kelas 3 semester 2 akhir-akhir itu saya mulai stop bisnis ini karena saya ingin fokus dengan ujian. Jadi saya ada les di sekolah dan ada les di luar, jadi saya bingung bagi waktunya. Nah pastinya di dalam penjualan ada naik turunnya. Jadi saya merasakan ada masa dimana banyak pembeli, sunyi, dan sampai tidak ada sama sekali. Jadi itu cara saya untuk buat orang berminat lagi untuk membeli barang saya dengan cara minta promosikan kepada teman, atau saya membuat promosi. Nah, untuk pertanyaan apakah saya akan kembali kepada bisnis ini karena ini sudah lama stop, tentu saja iya. Mungkin habis kehektikan kuliah ini mereda sedikit, saya mulai berpikir untuk menjual ini kembali karena ini bisnis yang
lumayan menjanjikan gitu loh, dan nggak bakal basi juga karena orang pasti akan membutuhkan. Sebenarnya ini bukan satu-satunya bisnis yang pernah saya lakukan gitu loh. Saya dari SD sudah pernah membuat coklat, terus saya jual, dan saya berjualan bros dan segala macam. Dan sampai sekarang pun saya sebenarnya masih mencoba berwirausaha dengan membantu ibu saya membuat kue-kue dan membantu ayah saya untuk mempromosikan percetakannya, yaitu membuat kartu vaksin dan lain-lain. Terus kalau lagi liburan panjang kuliah, saya biasanya ke rumah kakek saya untuk membantu beliau membuat pesanan bendera-bendera yang biasanya dipesan oleh kantor dan lain-lain. Jadi kiranya itu saja dari saya. Semoga kedepannya saya bisa memanajemen waktu dengan baik, dan salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.